Wow, luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya, saya pribadi ya, nama saya Jamaluddin Rahmat. Terus terang Bapak Ibu, pada malam hari ini sangat istimewa sekali pada saya. Saya ditunjuk oleh Unicorn ya dan Hoskapot Yogyakarta untuk sharing ya atau bercerita tentang pengalaman saya jalankan bisnis ini. Dan ketika saya ditelepon Bapak Ibu, wah Pak, ngisinya di Yogyakarta katanya. Hati saya langsung teng. Saya ketemu Maha Guru Bapak Ibu semuanya. Wah, luar biasa. Yaitu beliau-beliau ini luar biasa Bapak Ibu semuanya ya. Maha Guru ya. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, saya pribadi nggak maksud mengajari Anda atau menggurui Anda sama sekali ya, tidak. Saya ingin cerita saja pengalaman saya ketika saya jalankan bisnis ini. Dan nanti ketika Anda mendapatkan apa yang saya ceritakan Bapak Ibu, Anda konsultasikan kepada upline-upline Anda. Ya, karena bisnis kita nggak ada sebuah perbedaan atau mungkin cara kita karakter antara bisnis Anda dengan bisnis saya juga ada sebuah perbedaan. Nanti Anda konsultasikan ya kepada upline-upline Anda. Bapak Ibu, saya jalankan bisnis ini belum lama ya. Kalau menurut saya kayaknya sudah lama. Tapi kalau menurut bapak saya dengan saudara saya kayaknya cepat sekali Bapak Ibu jalankan bisnis ini. Ya. Teman-teman saya juga sampai bingung Bapak Ibu. Kok 4 tahun dapat Mercy? Kok 4 tahun penghasilan puluhan juta? Bagi saya tuh lama Bapak Ibu. Bagi bapak saya cepatnya minta ampun Bapak Ibu semuanya. Ya, luar biasa. Dan Bapak Ibu pada malam hari ini ya, di awal pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu saya ingin cerita saja ya. Saya lulus kuliah di Yogyakarta Bapak Ibu. Ketika saya lulus kuliah saya dikenakan bisnis ini oleh sahabat saya. Sahabat saya memperkenalkan bisnis ini ke saya dan pada waktu itu Bapak Ibu terus terang saya sempat negatif dengan bisnis ini. Sempat negatif dan pada waktu itu saya mengatakan bahwa bisnis ini seperti sales. Gengsi dong Pak, cakap-cakap kayak gini, cakap-cakap kayak Anda kok seperti sales gitu kan. Kenapa? Bayangkanlah Anda di kuliah tinggi-tinggi tiba-tiba jualan obat dan sebagainya. Itu terpikir dalam hati saya, waduh ini bisnis seperti sales. Tapi ketika pada waktu itu Bapak Ibu saya ngelihat realitas di Jakarta, teman-teman saya ternyata beda. Bisnis ini dengan sales di luar sana itu berbeda. Yang pertama Bapak Ibu, di bisnis ini Bapak Ibu nggak ada target. Anda mau bintang 4 kapan? Urusan Anda, betul kan? Anda mau bintang 8 urusan Anda. Anda mau menerima reward tahun ini pasti dapat Bapak Ibu kalau Anda mau ngejarnya, betul? Tapi sales di luar sana ada target Bapak Ibu. Dan mentok-mentok kayaknya motor Bapak Ibu di luar sana. Itu yang pertama membuat saya negatif. Yang kedua saya cepat negatif juga itu gara-garanya apa? Ini bisnis makan teman Bapak Ibu. Seperti Dracula betul ya. Bisnis makan teman ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak sekali di Yogyakarta bisnis seperti ini kan lagi menjamur betul ya. Tapi pada waktu itu ketika saya pelajari satu demi satu dan sebagainya, ternyata bisnis ini berbeda sekali. Dan saya melihat bisnis ini mulia sekali Bapak Ibu. Di luaran sana, kira-kira kalau Anda bekerja ya di sebuah perusahaan, kira-kira kapan menjadi seorang direkturnya? Masih bingung ya. Punya penghasilan 4 juta aja jadi manajer butuh puluhan tahun. Tapi di bisnis ini Anda malam hari ini bintang 3. Saya yakin kok setahun 2 tahun yang akan datang Anda beli di panggung berikutnya. Itu awalnya Bapak Ibu. Tapi saya mulai terbuka ya, saya mulai terbuka dan sebagainya dan saya punya komitmen jalankan bisnis secara serius Bapak Ibu semuanya. Salah satu yang membuat saya terbuka adalah buku ini. Saya yakin di antara Anda sudah membaca buku ini. Buku inilah yang membuat saya kenapa saya serius jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Namanya buku The Cash Flow Quadrant karangannya Robert T. Kiyosaki. Di buku inilah yang membuka katup saya Bapak Ibu, saya harus serius jalankan bisnis ini. Satu hal ya, yang membuat saya serius jalankan bisnis ini adalah konsep asetnya. Saya baca berkali-kali buku ini Bapak Ibu. Saya baca berkali-kali dan saya diskusikan kepada upline saya terutama Pak Rijal ya. Beliau sering sekali diskusi dengan saya dan di situ saya memutuskan serius jalankan bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu? Pertama saya lihat kalau saya employ di buku tersebut mengatakan yang namanya bos itu bertanggung jawab terhadap slip gaji setiap bulan. Tapi bos tidak pernah bertanggung jawab terhadap masa depan saya, betul? Wah, sampai kapan saya? Dulu saya bangga Bapak Ibu melihat kakak saya seorang insinyur ya, penghasilan tiap bulannya sekitar 2 jutaan. Wah, kalau beliau gajian Bapak Ibu, saya dikasih minimal buat jajan katanya. Habis gajian, datang pulang gitu Bapak Ibu, beli martabak buat orang tua. Wah, kayaknya keren ya.
Tapi ketika saya baca buku yang lain, kalau penghasilan 2 juta per bulan, kalikan 12 bulan, kalikan 30 tahun saya bekerja, mentok 720 juta. Harga tanah di rumah saya per meternya 8 juta. Kalau saya kerja di Bapak Ibu, bisa nggak 30 tahun saya beli tanah? Itu Bapak Ibu, wah kayaknya nggak masuk akal ini. Ini nggak bisa membuat saya kaya kayaknya. Saya lirik juga Bapak Ibu Ternyata saya ngaca. Saya sarjana YIN, Bapak Ibu. Anda mungkin ketawa Bapak Ibu, itu kampus termurah di Yogyakarta dan se-Indonesia. Per 6 bulan 1,8, 180.000. Ya. Tapi saya bangga Pak, di YIN ada 2 orang penerima reward. Ya. Saya ngaca Pak, saya punya apa ini? Kalian biasa-biasa aja. Duit nggak punya, kayaknya nggak cocok, betul kan? Nggak cocok. Nah, saya lirik yang B Bapak Ibu. Saya tertarik dengan B karena konsep asetnya Bapak Ibu. Saya sadar manusia biasa. Dan suatu saat nanti saya sakit, suatu saat nanti saya meninggal. Bagaimana dengan anak istri saya Bapak Ibu semuanya? Dan saya ngaca, warga saya ada beberapa dan saya melihat sekitar saya orang bekerja dari umur 20 tahun sampai giginya tinggal 2, tetap aja Bapak Ibu. Biasa-biasa aja. Tapi di kuadran B ini Bapak Ibu, itu yang membuat saya tertarik dengan bisnis adalah konsep asetnya Bapak Ibu. Konsep aset itulah yang membuat saya terus jalankan bisnis ini. Saya sadar sebagai manusia biasa, yang suatu saat saya sakit. Nah, ketika saya sakit Bapak Ibu, aset itulah yang akan terus-menerus memberikan arus kas ke saya. Dan satu hal, mungkin Anda di sini mahasiswa semua Yogyakarta ya. Kira-kira Bapak Ibu IP tertinggi selama Anda kuliah dan kampus manapun, IP tertinggi berapa? 4 ya. Ketika Anda lulus kuliah, nilai Anda 4 lagi atau 0? Kok 0? Karena realitasnya berbeda, betul ya? Realitasnya berbeda Bapak Ibu. Ketika di dunia kampus saya percaya saya Bu, jelek-jelek ini juga nggak terlalu bodoh. Ya lumayan lah, nilai itu lumayan Bapak Ibu. Tapi ketika saya lulus kuliah, itu 0 lagi. Ngelamar kerja ya mentok Bapak Ibu. Harus punya pengalaman, ngelamar kerja harus seperti itu dan sebagainya. Dan saya lihat Bapak Ibu, di koran-koran semuanya butuh pengalaman kerja ketika kita mau kerja. Jadi konsep aset itulah yang membuat saya tertarik dengan bisnis ini Bapak Ibu. Dan saya jalankan serius. Mungkin di antara Anda ada yang sudah baca buku ini, saya katakan bacalah berkali-kali ya. Bacalah berkali-kali Bapak Ibu, karena di buku ini kita kalau sudah paham dengan konsep bisnis yang kita jalankan, saya yakin Bapak Ibu kita nggak akan pernah berpaling dengan bisnis yang lain Bapak. Itu luar biasa ya. Nah pada saat itu terus terang Bapak Ibu, buku ini saya baca berkali-kali dan saya masih penasaran dengan pemikirannya Robert T. Kiyosaki. Dan saya baca buku yang kedua ya, yaitu Business School Bapak Ibu. Anda sudah bergabung nih di bisnis ini, sama dengan saya. Ketika saya memutuskan bergabung bisnis ini Bapak Ibu, itu kan masa kegila-gilaan. Siapa aja kita presentasi, betul? Siapa aja Bapak Ibu. Semua orang kita ngomong gini, kalau Anda bergabung di bisnis ini, 1, 2, 3 tahun pokoknya BMW di tangan. Siapa aja kita presentasi ngomong, udahlah join di bisnis ini, 40 juta pasti di tangan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Penolakan di mana-mana. Penolakan di mana-mana Bapak Ibu semuanya. Dan disitulah sering terjadi masa down. Terus berpikir, apa iya saya bisa jadi bintang 8? Terbayang gak di hati Anda Bapak Ibu? Ketika Anda melakukan bisnis ini, ternyata Bapak Ibu Anda semangatnya minta ampun. Ternyata banyak kendala-kendala di lapangan. Apa yang Anda perjuangkan ternyata mungkin hasilnya masih 0 Bapak Ibu semuanya. Akhirnya otak kita mengatakan, kayaknya Pak Iwan ya yang pantas penerima villa, kayaknya gue nggak pantas deh. Kayaknya beliau sponsor kita nih, kayaknya Pak Rijal nih, ya emang dia bakatnya, kayaknya saya nggak bakat. Muncul pikiran-pikiran negatif di otak kita Bapak Ibu semuanya. Itu pernah saya alami ketika saya jalankan bisnis ini. Awal semangat, ketika mendapatkan sebuah penolakan, mulai pikiran negatif masuk. Atau mungkin Bapak Ibu di antara Anda pernah mengalami apa yang saya rasakan Bapak Ibu. Ya misalnya, siapa di antara Anda yang pernah ngembangin bisnis ini keluar kota naik motor? Wah, banyak sekali ya. Plus buat Anda semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Terbayang nggak Bapak Ibu semuanya? Ya, Anda naik motor jauh-jauh nih Bapak Ibu. Terus di otak Anda berpikir kayak gini, ngapain jauh-jauh ya? Apa yang gue cari, betul? Apa sih yang gue cari sebenarnya di bis ini? Mendingan pulang tidur, ngopi dan sebagainya. Apa sih yang saya cari? Saya pernah mengalami Bapak Ibu jalankan bis ini. Yogyakarta, Jawa Timur saya tempuh naik motor. Tapi itu belum seberapa Bapak Ibu daripada sponsor saya, Bapak Muhammad Jaludin. Ya. Saya Jogja Jawa Timur cuma naik motor Bapak Ibu. Nah sponsor saya nih Pak Rijal, Jogja Bali. Naik motor Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di atas motor tuh kepikiran. Ngapain jauh-jauh ninggalin anak, ninggalin istri dan sebagainya. Apa sih yang saya cari sebenarnya di bisnis ini? Ketika pikiran-pikiran itu masuk ke otak saya Bapak Ibu. Saya betul-betul ya. Saya betul-betul kadang-kadang terpengaruh dan sebagainya. Tapi saya pada waktu itu punya tameng Bapak Ibu. Saya baca buku bagus sekali. Judulnya Unlimited Power. Karangan Anthony Robbins. Perbedaan antara orang sukses dengan orang gagal itu sebenarnya tipis sekali. Yaitu ketika dia komunikasi dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Ketika Anda misalnya mengalami apa yang saya rasakan. Dan ketika pikiran itu masuk, pikiran-pikiran negatif. Anda harus mengatakan, tidak, ini proses yang harus saya lalui. Ini proses yang harus saya lalui. Ya. Ini proses yang saya lalui. Dan anak saya menunggu di rumah saya. Anak istri menunggu. Dan saya yakin kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang hidup saya berubah melalui bis ini Bapak Ibu. Itu yang pernah saya alami. Sama dengan Anda misalnya, baru join misalnya. Anda mungkin berpikiran, apa iya saya bisa jalankan bis ini? Bagaimana apa kata orang dan sebagainya. Yang terpenting Bapak Ibu ya, kata Robert T. Kiyosaki dalam buku tersebut, Anda harus tempel itu Bapak Ibu yang namanya sponsor Anda. Jangan pernah jauh dari mentor Anda. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu salah satu yang bisa membuat atau membuang rasa takut Anda. Dan Anda jangan pernah jauh dari yang namanya lembaga support system. Atau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh support system kita. Kenapa? Karena itu yang akan memasuki pikiran-pikiran positif Bapak Ibu. Dan disitulah akan jadi tameng. Ketika pikiran negatif itu masuk, ada tamengnya. Proses yang harus saya lalui. Setahun 2 tahun yang akan datang, hidup saya berubah melalui bis ini Bapak Ibu. Dan ketika Anda sudah benar-benar bersedia melakukan yang disarankan oleh upline Anda nggak pernah jauh dari upline Anda, ada masalah, Anda konsultasikan kepada upline Anda nggak pernah jauh dari pertemuan, Anda nggak pernah jauh dari pelatihan dan sebagainya Bapak Ibu. Kata Robert T. Kiyosaki, ketika Anda bersedia melakukan itu semuanya Bapak Ibu, Anda sudah masuk ke lingkungan positif dulu Bapak Ibu. Ketika Anda sudah masuk lingkungan positif, paradigma Anda akan berubah. Dan ketika paradigma Anda akan berubah, hidup Anda akan berubah Bapak Ibu. Itu. Kuncinya cuma lingkungan positif. Kenapa? Karena penting sekali. Di buku tersebut mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Banyak orang jalankan bisnis seperti ini, cuma pindah kerja saja. Tapi tidak pernah pindah kuadran. Yang tadinya employee, yang tadinya self-employed, dia pindah ke bisnis. Cuma pindah kerjanya saja. Tapi secara hati nuraninya, secara pikirannya masih tetap aja di E atau S. Itu kan bahaya sekali. Misalnya Bapak Ibu, mungkin di sini banyak orang-orang yang jalankan bisnis sambil bekerja. Saya punya pengalaman Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa grup saya yang jalankan bisnis sambil bekerja. Bekerja jadi seorang karyawan atau pegawai Bapak Ibu. Mentalnya di kuadran E itu dibawa ke bisnis ini Bapak Ibu. Ciri-cirinya apa? Ketika dia jalankan bisnis ini cenderungnya santai. Yang penting kan dapat bonus. Betul ya? Bapak bintang 4. Seharusnya tuh bonusnya sekian. Ya Mas, yang penting kan dapat bonus. Betul ya? Itu kan ciri khasnya orang employee, betul? Yang penting kan aman. Beda juga Bapak Ibu, di antara grup saya ada yang jalankan bisnis ini sambil bekerja menjadi seorang pengusaha misalnya. Pengusaha kecil-kecilan atau self-employed. Ketahuan ciri khasnya Bapak Ibu. Misalnya apa? Disuruh ngambil tiket 10. Ntar aja lah Mas, kalau sudah ada yang pasti beli, saya baru beli, kata dia. Nggak mau rugi. Padahal di kuadran B itu titik tekannya apa Bapak Ibu? Yang penting investasi. Kuadran E selalu berpikir untung rugi, untung rugi, untung rugi. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Tapi kalau otaknya otak bisnis Bapak Ibu, investasi. Ikut pertemuan, investasi. Ya. Ngembangkan bisnis ini keluar kota awal-awal misalnya nggak ada hasil. Ini investasi, ini proses yang harus saya lalui. Ini investasi dan sebagainya. Dia tidak pernah melihat kondisi bisnisnya sendiri sekarang ini. Tapi seorang pengusaha dia akan melihat setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Apa yang akan dia terima di bisnis ini Bapak Ibu. Dan itu sangat luar biasa. Ya itu ya. Nah, lingkungan positif itu penting sekali.
Kata Robert T. Kiyosaki, kalau kita dari kuadran E atau S, atau kita Bapak Ibu pindah ke kuadran B, jangan cuma pindah kerjaan saja. Tapi usahakan pikiran Anda juga menyatu ke kuadran B. Mental Anda juga menyatu ke kuadran B. Dan sikap-sikap Anda juga menyatu dengan kuadran B. Untuk lebih jelasnya Anda bisa baca buku tersebut Bapak Ibu. Kalau saya jelasin semuanya Anda nggak bakalan beli buku tersebut. Ya. Nah, lingkungan itu definisinya simpel sekali. Di mana Anda berinteraksi setiap hari itu adalah lingkungan Anda Bapak Ibu. Dan ada sebuah pepatah yang mengatakan Anda seperti apa itu ditentukan apa yang Anda dengarkan. Apa yang Anda baca, dan dengan siapa Anda bergaul. Itu Bapak Ibu. Pepatah ini mengatakan seperti itu, maksudnya seperti ini. Kalau kita mendengarkan kaset dangdut, maka jiwa kita juga dangdut. Tapi kalau kita dengarkan lagu-lagu barat Bapak Ibu, jiwa kita juga ke barat-baratan. Kalau yang kita dengarkan kaset-kaset motivasi, saya yakin setiap hari kita semangat terus Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau yang kita lihat kriminalitas terus setiap hari, yang kita dengerin kriminalitas terus, jiwa kita akhirnya akan berontak dikit demi sedikit. Itu bahaya sekali. Sama dengan buku. Anda udah jalankan bisnis ini, udah serius jalankan bisnis ini. Ternyata bacaan yang bukan membangun bisnis Anda. Misalnya Anda beli komik lah, itu kan tidak mendukung dengan bisnis Anda. Dan itu bahaya sekali. Apa yang Anda baca itu akan menentukan pola pikir Anda nantinya Bapak Ibu. Dan dengan siapa Anda bergaul? Misalnya Bapak Ibu, kita jalankan bisnis ini, tiba-tiba teman kita itu tukang minyak wangi. Pola pikir kita itu akan dipengaruhi juga oleh dia. Yang tadinya kita bau jadi wangi juga, gara-gara kita berteman dengan minyak wangi. Tapi kata Robert T. Kiyosaki, ketika kita jalankan bisnis ini Bapak Ibu, yang terpenting adalah kita punya lingkungan positif. Lingkungannya akan mendukung bagaimana kita mencapai apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Kalau Anda jalankan bisnis ini Bapak Ibu, kalau Anda benar-benar dengarkan kaset yang bisa memotivasi semangat Anda, yang bisa mengatakan Anda mencapai apa yang Anda inginkan, itu pasti akan terpengaruh pada kinerja Anda nantinya. Begitu juga dengan buku. Kalau misalnya Anda jalankan bisnis ini, Anda baca-baca buku-buku positif. Mungkin bagi Anda yang masih bintang 3, Anda disarankan punya 2 buku. Berpikir berjiwa besar, bagaimana mencari kawan misalnya. Atau Anda baca bukunya Robert T. Kiyosaki. Saya yakin Bapak Ibu, ada orang ngomongin bisnis ini yang negatif kepada Anda. Anda akan mengatakan, kalau gue ikutin lu, gue miskin. Betul. Tapi kalau gue ikutin Robert, siapa tahu gue kaya. Betul kan? Itu Bapak Ibu. Nanti ketika misalnya Anda sudah pada posisi bintang 4, Anda mengalami sebuah masalah misalnya. Bintang 4, Anda punya beberapa jalur misalnya. Ternyata semuanya muntaber, mundur tanpa berita. Yang aktif cuma 1, 10:1. Yang aktif cuma Anda sendirian. Ya. Saya kan juga pernah mengalami, Pak. Ya kan. Makanya saya cerita ini juga mengalami. Ya. Tapi buku yang Anda baca, itu buku yang tidak mendukung bisnis Anda. Anda akan cepat muntabernya Bapak Ibu. Tapi kalau yang Anda baca buku misalnya, berani gagal, Anda akan mengatakan, wah gila. Orang-orang sukses ternyata banyak gagalnya. Berarti gue calon sukses dong nih. Gitu kan? Itu Pak sebenarnya ya. Nah, inilah yang akan membentuk bagaimana kita punya karakter, punya sikap dan sebagainya. Jadi lingkungan positif harus benar-benar Anda jaga. Kalau di grup saya ada sebuah istilah kayak gini Bapak Ibu, ya. Muka Spiderman, pembangun jaringan, tapi mentalnya bukan mental Spiderman. Secara fisik dia bangun jaringan. Wah. Tapi Bapak Ibu, lingkungannya bukan lingkungan pembangun jaringan. Itu kan bahaya sekali Bapak Ibu. Kalau Anda misalnya nggak punya lingkungan positif, Anda akan muntaber nantinya. Tapi kalau misalnya Anda jalankan bisnis ini, Anda banyak masalah, Anda banyak rintangan, banyak kendala-kendala yang Anda hadapi. Tapi kalau Anda punya lingkungan positif Bapak Ibu, saya yakin dan saya percaya, Anda akan jadi pemenang berikutnya Bapak Ibu. Nah, lingkungan positif kita akan dapatkan itu di Unicorn. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Anda ikutin saja program yang disarankan oleh Unicorn. Ada buku positif, ada pertemuan, ada kaset, dan juga ada tim kerja. Anda ikutin semuanya Bapak Ibu yang disarankan oleh Unicorn. Anda harus baca buku, ya belilah buku. Anda ikuti ada pertemuan, Anda ikuti pertemuan. Anda disuruh netpi, disarankan netpi oleh sponsor Anda, udah netpi aja. Dan Anda jangan pernah jauh dari sponsor Anda atau tim kerja Anda. Ini lingkungan positif. Jadi ketika kita jalankan bisnis ini, kita jangan pernah jauh yang satu ini, yaitu Unicorn. Terbukti kok Bapak Ibu semuanya.
Unicorn bukan cuma sekolah bisnis, tapi Unicorn sekolah bisnis yang bisa membuat orang-orang berhasil di dunia ini, Bapak Ibu. Betul. Saya pernah, Bapak Ibu ya, suatu saat jengkel. Dipromosikan buku, saya beli bukunya. Ketika saya beli bukunya, Bapak Ibu, saya mengalami, kayaknya nggak ada gunanya baca buku. Kayaknya apa yang saya baca tuh kayaknya nggak ada manfaatnya. Tapi suatu saat ketika saya mengalami kendala-kendala di lapangan, buku-buku yang pernah saya baca itu terulang lagi, Bapak Ibu, masuk ke otak saya. Mungkin di antara Anda, ketika Anda baca buku awal-awal Anda jalankan bisnis ini, kayaknya nggak terpengaruh sama sekali dengan kondisi Anda, dengan bisnis Anda. Tapi suatu saat nanti, ketika Anda mengalami masalah-masalah, Anda mengalami kendala-kendala, itu apa yang pernah kita baca itu akan terngiang-ngiang lagi, Bapak Ibu. Akan terngiang-ngiang lagi. Dan itu akan membuat kita terus semangat. Jadi buku-buku positif Anda harus punya. Dan itu nggak menang peringkat. Anda yang bintang 3, Anda baca buku-buku yang direkomendasikan oleh upline-upline dan juga unicorn. Yang bintang 4 juga sama. Kenapa? Karena bisnis ini, Bapak Ibu, itu ditentukan dengan pikiran Anda. Kalau Anda misalnya, atau dengan saya, ketika bintang 3 rajin baca buku. Ketika bintang 4 masih rajin. Ketika bintang 5 mulai kendor baca bukunya. Pas bintang 6 kendor lagi. Ketika Anda maju ke panggung itu kelihatan kok gaya bicara Anda. Yang sering baca buku akan kelihatan gaya bicaranya. Tapi yang nggak pernah baca buku monoton, Bapak Ibu semuanya. Kalau Anda monoton, grup Anda semuanya akan monoton, Bapak Ibu semuanya. Itu penting sekali buku itu, Bapak Ibu. Ya. Nanti Anda bisa konsultasikan buku-buku apa aja yang harus Anda baca, Bapak Ibu. Begitu juga dengan pertemuan. Banyak sekali orang semangat gara-gara pertemuan. Kadang-kadang Bapak Ibu di antara Anda mungkin punya pikiran kayak gini. OPP lagi. Dikit-dikit vision seminar. Baru kemarin dipromosikan vision seminar. Anda hadir ke vision seminar. Minggu depannya, ayo beli tiket lagi. Apa kata Anda dalam pikiran Anda? Bonus belum keluar, disuruh beli tiket lagi. Ya ampun, sponsor kayaknya tega ini ngeliat saya nih. Kadang-kadang memang seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Saya juga pernah mengalami, di grup saya juga banyak, Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang awalnya ketika dipromosikan sebuah pertemuan itu sempat punya pikiran-pikiran negatif. Tapi saya sarankan, Anda jangan pernah meninggalkan pertemuan yang ada di Unicorn. Atau pertemuan-pertemuan yang disarankan oleh upline Anda. Kenapa? Karena dengan pertemuan itu akan terjadi gesekan pola pikir Anda nantinya. Misalnya Bapak Ibu semuanya ya, saya pernah mengalami juga. Suatu saat Bapak Ibu saya pernah stagnan ya, pernah stagnan bisnis saya. Dan pada waktu itu saya merasa besar, bla bla bla. Akhirnya apa? Saya sering meninggalkan pertemuan-pertemuan Bapak Ibu yang disarankan oleh Unicorn. Ternyata Bapak Ibu, suatu saat saya hadir ke pertemuan, orang yang joinnya bareng sama saya, orang yang ngisi aplikasinya bareng sama saya, maju bintang 4-nya bareng sama saya, tiba-tiba sudah jadi bintang 7. Wih, ternyata selama ini gue diam, dia jalan, betul? Dan gara-gara pertemuan tersebut saya digesek, Bapak Ibu. Saya digesek, secara alami saya digesek, Bapak Ibu. Dan saya mengatakan, oke, ini terakhir saya maju sebagai bintang 5. Bulan depan harus bintang 6. Gara-gara pertemuan, Bapak Ibu, terjadi gesekan pola pikir kita. Dan gara-gara pertemuan juga terjadi gesekan mental kita. Siapa di antara Anda yang pertama kali ya diminta sama sponsor ngisi MC OPP? Gimana perasaan Anda? Tiba-tiba ditunjuk, Pak nanti MC ya. Gimana perasaannya? Gemeteran, betul ya? Wah, upline. Yang lain aja Pak. Kamu. Yang lain aja. Kamu sudah maju katanya. Misalnya Anda terpaksa maju ke atas panggung. Anda maju ke atas panggung, Anda ngomong bla 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 bla. Mungkin terjadi kesalahan. Mungkin terjadi keliruan. Tapi saya yakin dan saya percaya kok. Bulan depan Anda ketagihan lagi jadi MC. Pasti itu Bapak Ibu. Ya. Pasti ketagihan lagi Bapak Ibu semuanya. Dan juga Anda harus sering dengarkan kaset. Dengarkan kaset yang disarankan oleh upline dan juga Unicorn Bapak Ibu. Sering terjadi kasus di grup saya. Atau mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Disuruh sarankan net fee Anda nggak mau. Misalnya Bapak Ibu semuanya ya. Ayo kamu net fee. Sponsor Anda mempromosikan. Kamu harus net fee. Kalau bisa 1 tahun dan sebagainya. Mungkin Anda berpikiran kayak gini. Aduh. Baru join Pak 2 juta. Masa sih suruh net fee? Kata sponsor Anda, kamu harus net fee. Aduh gimana dan sebagainya. Misalnya ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin di antara Anda pernah berpikiran seperti itu. Ya, percaya dengan saya Bapak Ibu. Yang disarankan oleh upline Anda. Yang disarankan oleh Unicorn. Itu demi masa depan Anda Bapak Ibu. Misalnya kayak gini. Bagi Anda yang merasa rugi net fee. Ya, saya kasih contoh aja. Anda net fee sekarang. Anda investasi 300.000 selama 1 tahun. 1 tahun ke depan. Setiap bulan Anda dapat net fee 2,
sampai bulan Desember atau Januari. Anda akan tahu Bapak Ibu manfaat dari kaset-kaset tersebut yang Anda dapatkan setiap bulan. Misalnya gini, Anda habis net fee, Anda jalankan bisnis ini. Ketika kita jalankan bisnis ini, yang namanya hukum proses, kita akan mengalami banyak masalah. Ketika Anda mengalami banyak masalah, upline Anda mungkin tidak ada di samping Anda. Upline Anda mungkin lagi keluar kota. Ketika Anda lagi down, tiba-tiba datang net fee 2. Dan entah kenapa, kadang-kadang net fee itu datang masalahnya sama dengan kita. Wah iya ya, dia bintang 6-nya lama kok bisa jadi penerima reward. Wah kayaknya gue juga bisa dong kayak dia, betul. Semangat lagi, bulan depannya Anda jalankan lagi. Kena masalah, kena rintangan dan sebagainya. Datang lagi net fee 2. Anda semangat lagi, ada proses pembelajaran dalam kaset net fee. Anda bangkit lagi. Kalau 1 tahun Bapak Ibu, Anda posisinya yang sekarang bintang 3, tahun dapat jadi bintang 6. Rugi nggak mengeluarkan 300.000? Itu analoginya Bapak Ibu semuanya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah jauh apapun yang disarankan oleh unicorn dan juga upline Anda. Begitu juga Bapak Ibu dengan tim kerja. Nah ini penting sekali. Ketika kita jalankan bisnis ini Bapak Ibu semuanya, kita sering bersentuhan dengan orang-orang yang tidak satu visi dengan kita. Yang tidak satu komunitas dengan kita Bapak Ibu. Anda harus bisa membatasi itu semuanya. Jangan sampai Bapak Ibu Anda jalankan bisnis ini, ya, Anda jauh dari upline. Anda jalankan bisnis ini, Anda nggak punya komunitas yang positif Bapak Ibu. Disuruh pertemuan Anda nggak mau. Datang ke stokis Anda nggak mau. Disuruh datang ke rumahnya upline misalnya, Anda nggak mau juga. Itu bahaya Bapak Ibu. Itu bahaya sekali. Kenapa Bapak Ibu? Kita butuh ya. Kita butuh tim kerja yang sangat kuat. Benar-benar butuh ya. Mungkin di antara Anda sekarang ini ketika pertama kali join, Anda merasa dipaksa. Atau Anda merasa Bapak Ibu tertekan misalnya. Sebenarnya upline Anda itu nggak pernah menekan Anda. Tidak pernah ada maksud menekan Anda, cuma mengarahkan gitu loh. Anda mengambil sebuah keputusan, itu aja sebenarnya. Mengarahkan, Anda mengambil sebuah keputusan. Dan Anda jangan pernah jauh dari upline Anda. Jangan pernah jauh dari komunitas positif di bisnis ini. Entah itu upline Anda, entah itu sponsor terdekat Anda, atau mungkin pada mitra kerja Anda Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya lingkungan positif di bisnis ini ya. Nah Bapak Ibu, lingkungan positif yang kita bangun di bisnis ini, entah itu dari unicorn, entah itu dari upline-upline kita Bapak Ibu semuanya, itu akan membentuk pola pikir kita. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, ketika Anda jalankan bisnis ini Bapak Ibu, ada sedikit keraguan. Atau ketika Anda jalankan bisnis ini, Anda masih belum punya impian. Siapa Bapak Ibu, saya mau tanya di ruangan ini, yang pertama kali join sudah punya impian? Cuma segelintir orang. Mayoritas orang bergabung di bisnis ini mungkin belum terbangun impiannya Bapak Ibu. Tapi kalau Anda sudah sering mengikuti lingkungan positif di bisnis ini, entah itu yang disarankan oleh unicorn atau upline Anda sering baca buku, dengerin kaset dan sebagainya Bapak Ibu, itu akan terbangun pola pikir Anda Bapak Ibu semuanya. Yang tadinya Anda mengatakan enggak mungkin jadi bintang 8. Gara-gara pertemuan Anda mengatakan pasti kayaknya gue sukses di bisnis ini. Yang Anda mengatakan awalnya kayaknya gue gak bisa deh. Tiba-tiba ketika Anda hadir sebuah pertemuan, Anda baca buku, Anda mengatakan, gue harus jadi pahlawan keluarga. Itu gara-gara lingkungan positif Bapak Ibu. Dan di antara Anda mungkin pada ketika Anda jalankan bisnis ini pertama kali, Anda kayaknya takut bermimpi. Ya, sponsor Anda mempromosikan, pokoknya lu buat Dreambook aja deh. Dari hal-hal yang kecil. Ketika Anda buat Dreambook, aduh, tercapai enggak nih ya? Kata upline yang kecil-kecil aja katanya. Dimulai dari yang kecil. Ya, pengen beli HP, ya, pengen beli ini, pengen beli ini. Tapi ketika mau yang besar, aduh. Ntar kalau nggak tercapai, nggak enak nih sama upline misalnya. Tapi gara-gara Anda ikut pertemuan yang disarankan oleh upline Anda ikuti pertemuan yang disarankan oleh unicorn, Anda berani bermimpi Bapak Ibu. Beda sekali ya. Ada keistimewaan di bisnis ini. Di luar sana orang takut bermimpi Bapak Ibu. Tapi di bisnis ini Bapak Ibu, kita dianjurkan harus punya impian. Ya, baik yang kecil maupun yang besar. Pola pikir kita. Yang tadinya kita mengatakan tidak bisa, jadi bisa. Yang tadinya kita mengatakan tidak mungkin, pasti. Yang kita mengatakan awalnya, wah kayaknya gue gak pantas. Anda masih mengatakan, tahun depan itu panggung milik saya. Itu gara-gara lingkungan positif Bapak Ibu. Ya, pola pikir Anda akan berubah. Dan Anda akhirnya berani bermimpi. Ya. Ketika Anda berani bermimpi Bapak Ibu, Anda berani untuk bermimpi hal-hal yang kecil sampai hal-hal jangka menengah Bapak Ibu, Anda sudah mulai berani untuk
bertindak. Nah, ketika bertindak inilah Bapak Ibu terjadi hukum proses. Semuanya pasti mengalami. Semuanya pasti pernah melakukan hal-hal Bapak Ibu kesalahan atau mungkin kekeliruan. Atau Anda mengalami ganjalan-ganjalan ketika Anda jalankan bisnis ini. Tapi percaya deh Bapak Ibu semuanya. Yang namanya hukum proses itu yang akan membuat kita menjadi punya mental yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya kasih contoh aja deh. Ada seorang pengusaha ya. Yang A Bapak Ibu, dia jadi pengusaha modal dengkul. Yang B Bapak Ibu, dia kaya raya, tapi dia bangun bisnisnya Bapak Ibu dengan hasil dari orang tuanya. Yang A modal dengkul, yang B itu warisan dari orang tuanya. Tiba-tiba dua-duanya bangkrut Bapak Ibu. Saya mau tanya kepada Anda semuanya, mana di antara A dengan B yang bisa bangkit lagi? Kenapa? Karena dia berproses Bapak Ibu. Dan proses itu mahal sekali Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena itu akan membentuk mental kita. Yang akan membentuk kepribadian kita. Mungkin di antara Anda juga pernah mengalami apa yang saya rasakan Bapak Ibu. Gimana perasaan Anda pertama kali Anda presentasi teman Anda? Gemeteran enggak? Sama, saya juga pernah mengalami Bapak Ibu. Pernah enggak Anda mengalami orang yang pertama kali join di grup Anda itu bahagia banget? Pernah ngalami? Saya juga pernah ngalami Pak. Benar-benar itu loh. Kenapa? Karena ketika kita mengalami satu kemenangan dalam proses, itu luar biasa Pak. Itu satu kebahagiaan buat kita sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena pernah mengalami sesuatu yang tidak enak. Dan sesuatu yang tidak enak itu akan membentuk mental kita. Saya bisa ngomong di sini Bapak Ibu bukan berarti saya hebat. Bukan Bapak Ibu semuanya. Awalnya juga dulu gemeteran. Tapi sekarang Bapak Ibu ya lumayan gak gemeteran lagi Bapak Ibu. Kenapa? Gara-gara hukum proses. Presentasi pertama kali one on one gemeteran, keringat dingin. Atau mungkin di antara Anda ada yang pakai pampers pertama kali ketika ada presentasi teman Anda. Enggak apa-apa, itu sebuah proses yang harus kita lalui. Ya. Pas home meeting misalnya, suruh ngomong. Anda berpikir ngomong apa ya? Akhirnya apa? Ngeluntang-ngelantur dan sebagainya Bapak Ibu. Atau Anda pertama kali hadir ke OPP jadi pembicara. Wah, pembicaranya gini. Ternyata Anda minder ya. Anda grogi dan sebagainya. Tapi disitulah Bapak Ibu sebuah proses pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Disitulah Bapak Ibu yang namanya proses itu akan membentuk kepribadian kita. Dan ketika Anda berani bertindak Bapak Ibu, Anda presentasi setiap hari minimal 15 kali dalam 1 bulan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan Bapak Ibu. Nah kebiasaan inilah yang akan membuat kita sukses. Kenapa? Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu tanya kepada upline Anda, Pak, apa sih rahasia jadi bintang 8? Pak, apa sih rahasianya menjadi penerima reward? Sebenarnya cuma simpel gitu loh. Cuma melakukan rutinitas yang kecil-kecil Bapak Ibu. Cuma itu aja. Cuma diakumulasi. Hari ini presentasi, besoknya follow up. Hari ini presentasi, besoknya follow up. Terus gitu. Dilakukan terus menerus. Lama-lama jadi sebuah kebiasaan Bapak Ibu semuanya. Dan kalau Anda sudah punya kebiasaan, itu susah sekali Bapak Ibu untuk dihilangkan. Bagi Anda yang tadi new silver planner, Bapak Ibu semuanya, Anda maju sebagai new silver planner atau gold planner, Anda teruskan itu Bapak Ibu. Anda teruskan kebiasaan Anda Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan Anda jadi seorang silver planner, Anda menjadi seorang gold planner, itu akan membuat sebuah kebiasaan pada diri Anda. Dan suatu saat nanti Bapak Ibu, kalau Anda nggak melakukan presentasi, Anda akan gatal sendiri. Anda akan merasa gimana gitu. Kayaknya nggak enak gitu. Kita jalankan bisnis ini kalau kita nggak melakukan presentasi atau follow up. Atau kita nggak melakukan home meeting atau kita nggak ikut yang namanya OPP. Ini namanya kebiasaan. Dan dari kebiasaan tersebut itu akan membuahkan sebuah karakter. Nah karakter inilah yang mahal sekali Bapak Ibu. Karena kita sudah terbiasa masuk lingkungan positif. Kita akan punya karakter yang positif Bapak Ibu. Karakter itu adalah nilai kehidupan. Saya punya sebuah cerita Bapak Ibu ya. Ada anak kecil penjual koran ya. Dia jualan koran tiap hari di jalan ya, di jalan raya. Tiba-tiba ada seorang pengusaha mau pergi ke kantor. Nah, pengusaha tersebut bawa mobil ya. Nah, pas di perempatan Bapak Ibu dia melihat tukang koran. Terus dia manggil, "Dek, koran." Oh iya. Anak tersebut menghampiri pengusaha tersebut. Dan pengusaha tersebut itu beli koran 1. Ketika dia ngambil duit di kantongnya, seorang pengusaha tersebut dibayar. Di anak tukang koran tersebut Bapak Ibu, dia ngomong gini, "Pak, maaf, nggak ada kembaliannya. Ada uang kecil nggak Pak? Kan harganya cuma 2.000, Bapak kok ngasih 100.000? Waduh Dek, nggak ada kembaliannya ya.
Gimana ya? Terus anak kecil itu ngomong gini, gini aja deh Pak, duitnya saya bawa dulu, besok saya akan kembalikan sisanya. Oke deh katanya. Terus pengusahanya berangkat ke kantor. Saya mau tanya kepada Anda Bapak Ibu, kalau misalnya Anda jadi seorang pengusaha tersebut, gimana pikiran Anda kira-kira? Jangan-jangan nggak balik nih, betul kan? Wah kayaknya besok nih anak nih bakalan menghilang, kayaknya nggak kelihatan lagi misalnya. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu semuanya, besoknya bapak tersebut berangkat lagi ke kantor. Dia berangkat lagi ke kantor dan dia ngeliat anak kecil tersebut. Nah bapak ini ngetes, nggak saya panggil saya diem aja. Tiba-tiba Bapak Ibu, anak yang tukang koran tersebut menghampiri bapak bos tadi. Pak, ini kembaliannya. Nah karakter itu Bapak Ibu, itu seperti anak tukang koran tersebut Bapak Ibu. Kalau Anda hidup di lingkungan positif, Anda akan punya karakter yang positif. Nah Unicorn ini Bapak Ibu, itu sudah merancang program-program yang harus kita lalui. Dan itu semuanya bernilai positif Bapak Ibu. Kenapa? Karena suatu saat nanti Unicorn kan kepingin, Anda juga kepingin. Anda suatu saat nanti sukses, Anda punya karakter yang sangat luar biasa. Ketika Anda naik ke panggung sebagai seorang pemenang, Anda masih memiliki nilai-nilai karakter yang positif misalnya. Dan kalau Anda punya karakter Bapak Ibu semuanya, itu akan menentukan hasil dan juga nasib Anda. Ya. Bapak Ibu, semua orang bisa sukses. Semua orang bisa mencapai garis finish. Semua orang bisa mencapai apa yang dia inginkan. Tapi seberapa lama dia di puncak, itu yang menentukan ada karakternya Bapak Ibu. Anda bisa sukses Bapak Ibu di bisnis ini. Anda bisa menjadi seorang pemenang di bisnis ini. Tapi kalau misalnya lingkungan yang Anda pernah ikutin, kok bukan lingkungan positif, Anda mentok Bapak Ibu di atas itu. Paling yang berkembang adalah mitra kerja Anda. Tapi kalau Anda melakukan bisnis ini dengan nilai-nilai yang sangat positif, pertemuan Anda ikutin, baca buku Anda baca, dengerin kaset, konsultasi dengan upline, tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang negatif misalnya kepada mitra kerja Anda. Ketika Anda naik ke puncak Bapak Ibu, Anda akan selamanya di puncak tersebut Bapak Ibu, menjadi seorang pemenang. Dan seorang pemenang Bapak Ibu, ketika dia meninggal, hanya karakterlah yang dia tinggalkan. Gajah ketika dia meninggal, dia akan meninggalkan gading. Tapi seorang pemenang Bapak Ibu, ketika dia meninggal, karakter yang akan dikenang. Ini penting sekali ya. Karena karakter itu yang membuat kita terus bertahan Bapak Ibu. Terus bertahan. Dan Anda akan mencapai garis finish yang lebih tinggi lagi. Anda sudah sukses sekarang sebagai penerima reward misalnya. Kalau Anda punya nilai positif, punya karakter seorang pejuang, Anda punya karakter pekerja keras, saya yakin Bapak Ibu, peringkat berikutnya pasti di tangan Anda. Reward berikutnya pasti di tangan Anda Bapak Ibu. Itu pasti ya. Tinggal Anda ikutin saja Bapak Ibu. Anda ikutin, lama-lama pasti tercapainya Bapak Ibu. Penting sekali ya. Nah Bapak Ibu semuanya, saya yakin di antara Anda pasti ingin menjadi seorang pemenang. Itu pasti. Untuk menjadi seorang pemenang Bapak Ibu, kita butuh lingkungan positif. Kita butuh lingkungan positif yang akan membangun paradigma kita. Dan dari paradigma tersebut Bapak Ibu, kita berani bertindak. Dan ketika kita bertindak, kita berani untuk bayar prosesnya. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu, ketika kita jalankan bisnis ini, kita butuh lingkungan positif. Nah lingkungan positif tersebut Bapak Ibu, itu salah satu yang harus kita pertahankan. Saya dengan Anda ketika jalankan bisnis ini, sering ketemu dengan orang-orang yang tidak satu visi. Anda ketika jalankan bisnis ini sering ketemu dengan orang-orang yang negatif. Tapi yang terpenting menurut saya adalah Anda harus kumpul dengan lingkungan positif. Kenapa? Kita sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Itu salah satu hal yang harus kita prioritaskan. Kita sukses di bisnis ini Bapak Ibu, itu satu keharusan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita sukses di bisnis ini, kita akan bisa membagian orang tua kita. Kalau kita sukses di bisnis ini, kita akan bisa membagian orang-orang yang kita cintai. Dan dalam manajemen waktu itu termasuk penting dan mendesak. Salah satu hal Bapak Ibu yang masuk dalam kategori penting dan mendesak. Ya. Dan saya pernah membaca sebuah pepatah yang mengatakan seperti ini. Sesuatu yang akan menyempurnakan sesuatu yang harus, maka hukumnya harus gitu loh. Sesuatu yang bisa menyempurnakan sesuatu itu harus, maka sesuatu itu harus gitu loh. Misalnya gini Bapak Ibu. Kita pengen jadi seorang pemenang di bisnis ini. Kita pengen menjadi seorang penerima reward di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi lingkungan positif yang akan mendukung kita untuk sukses itu sebenarnya harus kita ikutin.
Jangan sampai ya kita pengen jadi seorang pemenang di bisnis ini, kita lingkungannya bukan lingkungan yang positif, itu kan bahaya sekali. Ya, bisnis, keluarga, kesehatan, itu kan salah satu masuk dalam kategori penting dan mendesak yang harus kita prioritaskan Bapak Ibu. Ya, yang terpenting adalah ketika Anda punya lingkungan positif, Anda bersentuhan dengan lingkungan negatif, 80% harus Anda pertahankan yang lingkungan positif Bapak Ibu. Yang lingkungan negatif atau orang yang bukan komunitas di bisnis ini Bapak Ibu, mungkin nilainya cuma 20%. Ya. Kalau Anda masuknya salah, masuk ke lingkungan yang tidak mendukung bisnis Anda, yang tidak mendukung impian Anda, itu akan mempengaruhi pola pikir Anda juga bisnis Anda Bapak Ibu semuanya. Penting sekali ya. Makanya saya katakan bahwa ketika kita masuk ke lingkungan positif, kita berhadapan dengan lingkungan negatif Bapak Ibu, Anda harus memprioritaskan lingkungan yang positif. Coba Anda tulis saja Bapak Ibu, apa saja yang bisa mendukung Anda sukses di bisnis ini. Dan itu salah satu kategori adalah penting dan mendesak. Ya. Yang lainnya itu mungkin penting tidak mendesak. Atau mungkin tidak penting dan mendesak. Ya. Atau tidak penting dan juga tidak mendesak. Ya. Penting dan mendesak itu harus kita lakukan. Tapi yang lain adalah tidak kita lakukan, ya. Penting sekali. Ini masalah manajemen waktu saja Bapak Ibu. Ketika kita jalankan bisnis ini, kita berhadapan dengan realitas di kelompok kita Bapak Ibu, kita harus bisa memprioritaskan. Memprioritaskan mana yang harus kita dahulukan. Mana yang harus kita pilih kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung bisnis Anda atau bisnis kita Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin di antara Anda bertanya-tanya, kira-kira saya ikut sekolah bisnis unicorn itu butuh berapa sih sebenarnya? Bapak Ibu, saya pernah ditanya dengan mitra kerja saya, anak SMA, dia ngomong gini, Pak Jamal katanya, Pak Jamal selalu mengagung-agungkan unicorn, kita harus ikut unicorn, ya. Kita harus ikut program yang disarankan oleh Upland selama itu tidak melenceng dari sistem. Kira-kira loh ya, saya jalankan Tiansi, 2 tahun saya pengen jadi bintang 8, dan saya ikut program unicorn, itu kira-kira habis berapa sih? Apa sampai jual rumah? Apa sampai gadekan surat tanah dan sebagainya Bapak Ibu? Itu anak SMA loh. Anak SMA baru join, itu tanyanya seperti itu sama saya. Makanya saya buat ini Bapak Ibu. Siapa sih yang gak kepingin 2 tahun punya penghasilan 40 juta per bulan? Semuanya kan kepingin Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita masuk ke program unicorn Bapak Ibu, cuma butuhnya sekian. Anda beli starter pack kan sekali seumur hidup, betul ya? Anda beli lagi paling buat promosikan ke grup Anda. Starter pack Anda tidak akan pernah rusak kalau nggak ada banting. Betul ya? Net fee selama 2 tahun Bapak Ibu, itu cuma habisnya sekian. OPP selama 2 tahun habisnya sekian. IM selama 2 tahun habisnya sekian. Vision seminar selama 2 tahun habisnya sekian. Alat bantu sekian. Kalau di total itu nggak sampai 5 juta Bapak Ibu. Jangan sampai Anda jalankan bisnis ini sudah punya impian besar, sudah yakin 40 juta 2 tahunnya akan datang ada di kantong Anda. Terus Anda berpikir masalah, aduh kayaknya OPP lagi. Duit lagi. Anda mikirin ini Bapak Ibu. Anda ragu dengan ini, 40 juta hilang di kantong Anda. Tapi kalau Anda berani berkorban Bapak Ibu, selama 2 tahun Anda bertahan Bapak Ibu. OPP ikut, vision seminar ikut, apapun yang disarankan oleh Upland dan juga unicorn Anda ikutin, Anda melakukan juga. Saya yakin Bapak Ibu, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, 40 juta per bulan itu pasti di kantong Anda. Ada yang nyeletuk Bapak Ibu. Mas, kok uang bensinnya nggak dihitung? Ada loh Pak, yang nanya masalah habisnya berapa di unicorn, itu anak SMA. Ada orang yang usianya lanjut ngomong gini, Pak Jamal, kok uang bensinnya nggak dihitung? Saya ngomong gini, Pak uang bensin kok dihitung? Kalau Bapak melakukan 15 kali presentasi setiap bulan, uang bensin itu pasti ada, betul? Pasti ada Bapak Ibu. Anda lakukan aja 15 kali presentasi setiap bulan. Anda OPP, Anda ikutin. Home meeting Anda ikutin. Saya percaya Bapak Ibu, yang namanya uang bensin setiap bulan itu pasti ada Bapak Ibu semuanya. Dan peringkat demi peringkat itu pasti akan Anda capainya semuanya. Jadi unicorn itu Bapak Ibu itu simpel sekali menurut saya. Dia membuat lingkungan positif, membuat acara-acara, alat bantu, ya, pertemuan dan sebagainya itu murah sekali. 2 tahun cuma habis sekian. Nggak sampai 5 juta betul ya? Selama 2 tahun Bapak Ibu. Kalau di total ya paling berapa sih? Tapi 2 tahunnya akan datang Anda punya penghasilan yang sangat luar biasa. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, saya nggak kepingin pertemuan adalah pertemuan terakhir antara saya dengan Anda Bapak Ibu semuanya. Saya mau kenalan nih ya. Siapa yang baru pertama kali New Bintang 3 malam ini?
Yang sudah net fee? Banyaknya minta ampun. Wah, luar biasa Yogyakarta memang ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagi Anda yang merasa keberatan dengan program Bapak Ibu yang disarankan oleh Unicorn, Bapak Ibu semuanya, cuma ini Bapak Ibu. Kalau Anda ikutin selama 2 tahun ini Bapak Ibu, saya yakin dan saya percaya kok, pertemuan pada malam hari ini bukan pertemuan terakhir antara saya dengan Anda. Saya yakin 2-3 tahun yang akan datang kita semua jadi seorang demon Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya. Bapak Ibu semuanya, ini kata-kata terakhir dari saya Bapak Ibu, saya ambil dari 7 Habit. Taburlah gagasan, Anda akan menuai sebuah perbuatan. Anda tabur lagi perbuatan tersebut Bapak Ibu, dan Anda akan menuai sebuah kebiasaan. Kalau Anda sering melakukan kebiasaan-kebiasaan positif Bapak Ibu semuanya, Anda akan menjadi seorang leader yang punya karakter. Dan ketika Anda menjadi seorang leader yang punya karakter, saya yakin Bapak Ibu, nasib kita semuanya akan berubah. Ya. Dan Bapak Ibu semuanya, jangan pernah Anda pikirkan apa yang Anda keluarkan di bisnis ini. OPP ikutin, IM ikutin, Netfee ikutin. Semua yang disarankan oleh Unicorn, semua yang disarankan oleh upline aktif Anda Bapak Ibu semuanya, itu demi kepentingan kita semuanya Bapak Ibu. Dan percaya dengan saya, 1, 2, 3 tahun yang akan datang, kita semuanya maju sebagai seorang pemenang. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.